Untuk video ini, saya akan mereview mikrofon Elgato Wave 1 yang saya gunakan di sebelah saya ini untuk merekam suara audio dari video ini sekarang. Jadi video ini bisa digunakan juga untuk mendengarkan seperti apa suara yang direkam oleh Elgato Wave 1 ini. Tapi ya, mikrofon ini adalah sebuah mikrofon yang dibuat untuk para gamers dari Elgato atau Corsair, karena Elgato sudah dibeli dengan Corsair. Jadi jelas mereka sudah tahu dan ada sedikit experience atau pengalaman dengan apa saja yang diinginkan oleh orang-orang yang sering main game dan merekam video gameplay dan juga mungkin game streamer yang men-stream ke Twitch atau YouTube gaming misalnya. Jadi mikrofon ini sengaja ditujukan untuk para gamers. Pertama, mari kita lihat apa yang Anda dapatkan dalam dus Elgato Wave 1 ini saat Anda membeli mikrofon ini. Dan kalau Anda sudah melihat video unboxing saya, yang saya akan taruh link di atas ini, dan juga di deskripsi, Anda akan tahu bahwa mikrofon ini tidak menginclude banyak aksesori. Yang paling penting adalah mikrofon ini menginclude adapter untuk headphone mount yang bisa dipasangkan pada bawah stand-nya di bawah mikrofonnya, dan juga sebuah kabel USB Type-C yang cukup panjang. Dan itu saja barang-barang yang paling penting yang di-include oleh aksesori Elgato Wave 1 ini. Dan mikrofonnya sendiri seperti Anda bisa lihat, desainnya sangat simpel, hanya berwarna hitam dan tidak ada warna-warni aneh-aneh atau bahkan RGB LED. Karena satu-satunya LED pada mikrofon ini ada di LED ring di sekitar volume knob di mikrofon ini, yang digunakan untuk mengatur volume output headphone yang dicolokkan ke mikrofon untuk monitoring. Dan juga kalau Anda pencet volume knob-nya, bisa digunakan untuk mute dan unmute mikrofonnya sendiri. Tapi untuk gain mikrofonnya sendiri atau volume mikrofonnya harus diatur dari software-nya. Lalu untuk mesh mikrofon ini, mereka juga menginclude integrated pop filter di belakang mesh-nya. Jadi seharusnya mikrofon yang di dalamnya akan terproteksi dari hembusan udara atau suara popping saat Anda berbicara. Jadi seharusnya akan mengimprove performance-nya dan menaikkan kualitas suara dari mikrofonnya sendiri. Lalu pada mesh-nya sendiri seperti Anda bisa lihat juga ada satu logo Elgato yang menurut saya itu posisi logo yang sangat baik dan juga tidak terlalu mencolok. Apalagi dengan mereka juga menuliskan Wave 1 di pinggirnya dengan cat berwarna hitam. Jadi agak susah dilihat tapi sepertinya itu tujuannya agar membuat mikrofon yang tidak mencolok dan tidak terlalu menarik perhatian. Berbeda dengan banyak mikrofon gamer lain seperti misalnya HyperX Quadcast atau Razer Siren yang menggunakan banyak LED RGB. Mikrofon ini tidak ada RGB LED sama sekali. Satu-satunya LED yang bisa berubah itu LED ringnya kalau dipencet untuk memute mikrofonnya akan berubah menjadi merah misalnya. Lalu di belakang mikrofonnya sendiri ada dua output dari 3,5 mm jack untuk mencolokkan headphone untuk monitoring dan juga sebuah USB Type-C yang dicolokkan kabel USB Type-C ke PC untuk output audionya sendiri. Untuk stand-nya seperti yang bisa lihat terbuat dari besi yaitu aluminium dan stand-nya bisa digunakan untuk mengarahkan mikrofonnya agar angle-nya atau posisinya akan sesuai dengan sumber suaranya. Seperti sekarang misalnya saya mengarahkan mikrofonnya kepada sumber suaranya yaitu mulut saya saat saya berbicara. Dan menurut Elgato, posisi paling ideal adalah sekitar 1 jengkal dari mikrofon dan ke mulut, jadi seharusnya posisi ini lumayan ideal. Dan video ini juga bisa digunakan sebagai referensi berapa bagus suara dari Elgato Wave 1 ini. Tapi itu saja untuk fisiknya sendiri. Mari kita lihat seperti apa bedanya audio dari Elgato Wave 1 dibandingkan mikrofon biasa saya, yaitu Blue Yeti yang biasa saya gunakan. Sekarang saya akan mengatakan kalimat yang sama untuk Elgato Wave 1 dan Blue Yeti juga, dan Anda bisa mengevaluasi sendiri suaranya yang mana yang lebih bagus didengar ya. Sekarang saya akan mengatakan kalimat yang sama untuk Elgato Wave 1 dan juga Blue Yeti, dan Anda bisa mendengar sendiri dan mengevaluasi mikrofon yang mana yang lebih bagus suaranya. Menurut saya sendiri, Elgato Wave 1 sedikit kalah dengan Blue Yeti suaranya, apalagi di bagian low end atau sisi frekuensi rendah di mana suara yang lebih ngebass misalnya. Karena menurut saya Blue Yeti bisa merekam suara yang lebih low, lebih bagus dibandingkan Elgato Wave 1 dan lebih jelas juga. Dan menurut saya secara keseluruhan Blue Yeti sedikit lebih baik suaranya dibandingkan Elgato Wave 1 dalam kualitas dan kejernihannya. Tapi sebenarnya Elgato Wave 1 juga sudah cukup dekat suaranya. Apalagi dengan Elgato Wave 1 yang harganya lebih murah daripada Blue Yeti di Indonesia, menurut saya kualitas suaranya cukup mendekati dengan Blue Yeti dan juga masih sangat baik dibandingkan mikrofon yang lain. Sekarang mari kita lihat sisi software dari mikrofon ini, yang menurut saya adalah salah satu hal paling penting yang di-include dari mikrofon ini, bukan hanya hardware-nya dan juga kualitas suaranya. Karena salah satu software unggulan atau fitur unggulan dari mikrofon ini adalah fitur clip guard mereka, yaitu fitur untuk menurunkan gain atau volume mikrofonnya secara otomatis saat mikrofonnya mendeteksi suara yang sangat keras. Seperti contohnya saat Anda bermain game dan mungkin lagi menang dan ketawa atau kalah dan teriak-teriak, biasanya pada mikrofon biasa seperti Blue Yeti, suaranya akan clipping dan ada distorsi saat suaranya terlalu keras dan gainnya harus diturunkan sebenarnya kalau suaranya lebih keras.
tapi karena tidak bisa diturunkan otomatis, suaranya akan jadi distorsi, di mana Elgato Wave 1 akan otomatis menurunkan gain-nya agar suara yang direkamnya tidak akan distorsi dan tetap jelas walaupun Anda berteriak-teriak atau ketawa-ketawa sangat keras. Jadi menurut saya ini fitur sangat penting sekali dan sangat berguna untuk para gamers dan orang-orang yang streaming game, karena ini akan berguna saat mereka terlalu excited atau terlalu senang saat bermain game misalnya. Contohnya di Elgato Wave 1 ini, kalau saya mulai berbicara dengan sangat keras atau membuat suara sangat keras, auto gain atau clip guard-nya akan langsung bekerja dan menurunkan gain-nya. Contohnya seperti ini. Ya, seperti bisa didengar tadi, suara clipping-nya tidak ada dan juga tidak ada distorsi sama sekali, melainkan menjadi lebih halus dan tidak terlalu keras suara ketawa saya. Bisa dicoba lagi sekali lagi. Ya, dibandingkan dengan Blue Yeti saya yang saya akan coba selanjutnya ini. Sekarang saya menggunakan Blue Yeti dan saya akan mencoba ketawa keras seperti tadi lagi. Ya, bisa didengar langsung ada clipping dan banyak distorsi. Bahkan kalau saya apply kompresor, tetap saja akan ada distorsi seperti saya akan tunjukkan sekarang. Ya, masih ada distorsi. Bahkan setelah ada kompresor yang sudah menurunkan volume suaranya. Lalu untuk software lainnya juga, Elgato Wave 1 men-include Wavelink software, yaitu sebuah software virtual mixer yang bisa diinstal di PC. Jadi tujuannya adalah untuk mengatur volume suara dari berbagai aplikasi secara terpisah, dan volumenya juga bisa diatur berbeda-beda secara terpisah tergantung output audionya kemana. Misalnya output Anda ke streaming software seperti OBS, dan juga output Anda satu lagi ke monitoring headphone yang dicolokkan ke microphone-nya sendiri. Itu bisa dirubah secara terpisah volumenya. Jadi misalnya Anda ingin mengeraskan suara game, tapi menurunkan suara lagunya untuk di headphone monitoring Anda bisa lakukan itu. Tapi kalau misalnya di streamingnya Anda ingin menaikkan suara lagu dan menurunkan suara gamenya, Anda juga bisa melakukan itu secara sebaliknya. Dan ya, pada intinya aplikasi Wavelink ini sangat berguna untuk orang-orang yang men-streaming game atau bahkan untuk orang yang sering merecord gameplay untuk membuat sebuah video, karena akan menggampangkan mengatur volume audio-audio dari berbagai sumber suara dari aplikasi berbeda-beda. Ya, jadi saya sudah sambungkan Wavelink-nya kepada OBS agar bisa di-record audionya dari OBS. Dan di sini saya juga tinggal menambahkan gamenya atau browsernya untuk background music misalnya yang saya akan gunakan dengan cara masuk ke Windows Sound Setting dan setting audio dari software ke salah satu channel dari Wavelink. Misalnya untuk game di Wavelink Game dan browser di Wavelink Browser. Lalu di software Wavelink-nya sendiri saya tinggal tambahkan channelnya seperti misalnya Wavelink Game dan juga Wavelink Browser yang bisa saya jalankan lagunya. Lalu saya bisa mengontrol suara lagu di streamnya tanpa mengefekkan suara lagu di headphone saya. Misalnya saya ingin matikan suara di headphone saya secara total, tapi di streamnya saya masih bisa mendengar suara gamenya dan juga suara lagunya yang saya masih nyalakan. Misalnya suara gamenya terlalu keras, saya bisa turunkan dan juga naikkan suara background musicnya. Jadi ini semua bisa dikontrol lewat Wavelink. Misalnya saya ingin mendengar suara gamenya secara fokus sekali dan tidak ingin suara mikrofon saya sendiri di headphone saya juga bisa mute ini secara seperti ini. Dan juga saya bisa menggunakan software ini untuk misalnya menjalankan background music saja dan tidak ada suara game sama sekali. Misalnya saya jalankan suara game dan sedikit background music untuk streamnya. Jadi bisa didengar suara gamenya di stream dan saya juga bisa dengar di headphone saya. Dan kalau misalnya saya ingin memute gamenya di headphone saya, masih bisa didengar di dalam streamnya. Atau mungkin saya ingin fokus di gamenya dan juga tidak ada lagu di headphone saya, tapi di streamnya saya juga ingin matikan lagunya dan hanya game saja, itu juga bisa saja. Dan hanya ada mikrofon saya dan game saya sekarang. Lalu kalau saya matikan suara game dan ada hanya lagu dari background musicnya saja, itu juga bisa, dan sekarang Anda tidak bisa mendengar suara gamenya sama sekali. Jadi pada intinya, Wavelink software ini bisa mengkontrol audio dari berbagai macam aplikasi di PC Anda secara terpisah ke dua output yang terpisah, salah satunya untuk monitoring seperti headphone Anda, dan satu lagi untuk stream outputnya seperti misalnya disambungkan ke OBS yang merecord screen dan juga audionya untuk gameplay recording misalnya. Jadi menurut saya ini aplikasi yang sangat berguna untuk orang-orang yang
sering merecord gameplay ataupun pada gameplay streamer yang sering stream online. Karena kalau Anda tidak mempunyai mixer board yang eksternal yang dedicated, aplikasi ini sangat berguna sebagai virtual mixer, bisa mengontrol semua aspek dari audio di dalam PC Anda agar stream Anda akan bagus suaranya dan tidak akan terlalu berisik game-nya atau terlalu berisik suara background music atau terlalu berisik mic Anda sendiri. Mic-nya juga dikontrol. Tapi ya itu saja untuk software Wavelink dari Elgato. Jadi menurut saya untuk Elgato Wave 1 ini, hal yang paling penting dari mikrofonnya adalah software-software yang sangat berguna untuk para gamers. Bukan hanya kualitas suaranya saja, yang menurut saya kualitas suaranya juga sudah cukup baik dan mendekati dengan mikrofon berkualitas lain seperti Blue Yeti yang saya gunakan. Walaupun Blue Yeti menurut saya memang sedikit lebih bagus suaranya dan sedikit lebih jelas, tapi memang Elgato Wave 1 juga harganya lebih murah dan mereka menginclude aplikasi dan software yang lumayan berguna. Jadi ya, menurut saya kalau tujuan penggunaan mikrofon Anda adalah untuk merecord gameplay dan juga game streaming, jelas-jelas Elgato Wave 1 ini sangat cocok untuk penggunaan hal seperti itu karena software yang mereka gunakan dan juga kualitas suaranya yang sangat bagus. Tapi mungkin kalau Anda menggunakan mikrofon untuk merecording voice over saja atau untuk mungkin merecord instrumen lagu untuk studio kecil, mungkin mikrofon seperti Blue Yeti lebih cocok karena suaranya yang sedikit lebih baik dibandingkan Elgato Wave 1. Dan itu pun bahkan kalau Elgato Wave 1 mensupport bitrate audio lebih tinggi mencapai 48 kHz 24 bit dibandingkan Blue Yeti hanya 48 kHz 16 bit, tetap saja menurut saya Blue Yeti suaranya sedikit lebih bagus dibanding Elgato Wave 1. Dan menurut saya Elgato Wave 1 ini sebuah mikrofon yang sangat direkomend untuk semua orang yang mau bermain game dan juga merecord gameplay mereka, ataupun bahkan untuk orang yang podcast dan juga mungkin chat saat bermain game tidak seharusnya merecord game juga, Elgato Wave 1 sangat cocok. Tapi itu saja untuk video kali ini, semoga video ini bisa membantu Anda memilih mikrofon yang tepat, seperti misalnya Elgato Wave 1 ini kalau Anda seorang gamers, ataupun mikrofon yang lain kalau Anda kurang suka Elgato Wave 1 saat sudah melihat video ini. Tapi ya, tolong komentar di bawah mungkin kalau menurut Anda fitur-fitur dari software Elgato Wave 1 itu berguna atau tidak. Dan juga tolong pencet like kalau Anda menyukai video ini. Dan juga mungkin pencet subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.